Market update. Oke, teman-teman, selamat siang, teman-teman ya. Kita hari ini lagi di live Telegram Trading Tanpa Baper seperti biasa. Ini pertama ya, pertamanya kita live di 4 Januari 2026. Nothing special lah, teman-teman ya. Tidak ada sesuatu yang spesial. Hari ini kita live seperti biasa, seperti yang gue mau sampaikan bahwa kita akan melakukan yang namanya market update, teman-teman ya. Market update sekaligus kita akan membahas tentang meme season is here, teman-teman ya. Nah, kenapa kita hari ini tuh mau ngebawain tentang meme season, teman-teman? Kalau teman-teman yang mau tahu, sebetulnya itu alasannya karena ternyata di awal bulan ini, teman-teman ya, awal bulan ini, jadi baru market 2026 tuh baru berjalan sekitar 4 hari. Ya, baru berjalan sekitar 4 hari, tiba-tiba ada meme coin yang naik. Bukan ada meme coin, bahkan ini semua meme, teman-teman ya. Bahkan ini rata-rata meme itu mengalami kenaikan. Ini dari tanggal 29 November bahkan itu sudah mengalami kenaikan ya. Sorry, salah. Bukan 29 November. Nah, dari tanggal 2 Januari, gue bilang meme coins look good gitu kan. Tiba-tiba sampai malamnya masih naik juga teman-teman. Nah ini teman-teman, yang terjadi adalah seperti ini. Ya, bahwa dalam satu hari itu tiba-tiba yang harusnya market ini lagi bearish-bearishnya teman-teman. Orang pada ngomong, aduh, sudahlah kita jangan beli kripto dulu lah, takut gitu ya. Kondisi lagi pada perang gitu kan. Bitcoin masih di 80 ribuan, nggak bisa naik-naik sampai 100 ribuan, nggak recover-recover. Tapi tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba kita lihat, wah, Pengu naik 2 digit persen. Floki naik 27%. Doge 8%. PP 23%. Wah, dan lain sebagainya. Bahkan ada WIF sama Bong yang juga naiknya lumayan besar ya. Jadi, apa yang saya lihat tuh adalah, wah ini kayaknya ada sesuatu nih di meme. Pasti tidak. Kok naiknya berbarengan gitu loh. Jarang-jarang. Jarang-jarang dalam satu sektor gitu ya. Kalau kita ngomong eh, di dalam satu sektor, sebentar saya buka dulu di dalam satu salah 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 pencet ya, jarang-jarang banget di dalam satu sektor sebuah bisa naiknya tuh bareng-bareng dan volumenya gede-gede pula teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini meme itu selama 24 jam aja, jadi per minggu ini kita lagi syuting ya, ini naiknya 6,6%, bisa lagi weekend. Kalau dalam satu minggu naiknya 27%. Dan ini diikuti dengan volume yang tinggi loh teman-teman. Bahkan dari Doge, dari PP, dari Trump juga ikut, Pengu, Bong, WIF, dan lain sebagainya. Nah, saya mau bahas kira-kira nanti potensinya seperti apa. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, ya sebelum masuk ke sana, ini buat teman-teman yang mau mengikuti saya lebih dalam lagi gitu ya, mengikuti TTB lebih cepat lagi mendapatkan informasi yang ibarat kata seperti ini, potensi-potensi sektor, adanya trading-trading calls gitu ya, adanya eksklusif learning gitu ya, learning-learning yang lebih eksklusif, yang lebih mendalam gitu ya, membahas TA, kita juga membahas fundamental-fundamental dari crypto dan investment. Silakan teman-teman bisa cek pengumuman yang baru saja gua share di Telegram gitu ya, gua share di Telegram tentang yang namanya TTB internal. Nah, di 2026 ini kita lagi bikin suatu program yang lebih mantap lagi, di mana kedepannya nanti teman-teman itu bisa trading dengan arah gitu ya, dengan memiliki satu arah yang bagus daripada teman-teman trading hanya sendiri ya, teman-teman harus screening sendiri gitu ya. Silakan teman-teman yang mau cek nanti bisa lihat dari yang saya share di sini tentang TTB internal. Nah, ini Premium Finance Community by Vincent. Vincentnya itu saya. Oke, kita lanjut, itu sekilas saja teman-teman ya, itu sekilas saja. Kita akan lanjut membahas potensi market seperti apa. Pertama-tama kita market update dulu sebelum kita masuk ke dalam meme seasonnya. Nah, gimana soal Bitcoin teman-teman? Nah, Bitcoin per hari ini kita lagi shoot itu lagi mengalami kenaikan lumayan ya. Sekitar 1 minggu lalu sampai hari ini kita mendapatkan kenaikan 5%. Ya, di mana itu menggambarkan kenaikan Bitcoin sampai 91.000 teman-teman. Ya, nah sebenarnya pergerakan ini sudah pernah kita bahas gitu ya, pernah kita bahas di webinar sebelumnya. Kalau kita sudah tahu ini webinar 2026 ya, ini webinar 2026. Kalian boleh cari kata kuncinya komentar di Telegram, itu saya sudah bahas tentang pergerakan market kriptonya. Nah, tentunya saat ini Bitcoin artinya sudah memasuki target saya, di mana target ini adalah target yang saya tarik dari Fibonacci ya. Saya tarik dari Fibonacci yang ada di atas ini, saya tarik sampai ke bawah. Ya, saya tarik sampai ke bawah, di mana saya mengambil angka 0,618 ya. Saya ngambil 0,618, sorry.
0,618 dan 0,786. Nah, saat ini Bitcoin ini sebenarnya lagi di area yang mahal. Ya, bahasanya ini adalah area mahal. Nah, ini kita harus hati-hati sebenarnya. Bisa nggak sih jangan-jangan si Bitcoin ini mau turun nih, mau turun lumayan jauh. Nah, itu salah satu ancaman yang kita bisa lihat. Nah, tapi menariknya adalah Trump itu per kemarin nyerang Venezuela, ya. Jadi baru banget ini tanggal 3 Januari kemarin sore lah, ramenya kemarin sore dan kemarin malam, Trump itu nyerang Venezuela gitu. Dia menangkap presidennya. Tapi lucunya juga market kriptonya itu justru naik. Biasanya kalau ada perang, apalagi ada kelakuan dari Trump yang aneh-aneh, biasanya turun. Kok ini bisa-bisanya naik dia kan? Nah, ini yang kita curiga gitu kan. Nah, maka gimana nih? Terlepas dari market outlook webinar yang saya bilang bahwa ini ada kemungkinan dari naik ke atas bisa turun, kita coba lihat potensi lebih dekatnya. Kita matikan semuanya dulu gitu ya. Kita matikan semuanya dulu. Oke. Nah, saat ini yang perlu kalian perhatikan adalah saat ini BTC ini berada pada fair value gap yang lumayan ya, yang lumayan dan juga ada satu area liquidity. Nah, yang perlu kita ketahui adalah teman-teman, kenaikan ini merupakan kenaikan tanpa volume ya, yang mana kenaikan ini terjadi di weekend. Maka kalau kenaikan ini terjadi di weekend, ya terjadi di weekend, kalian bisa membayangkan besok hari Senin, ya besok di hari Seninnya itu akan terjadi namanya gap atau CMA gap. Nah, gap ini kita harus perhatikan, teman-teman. Gap ini kita harus perhatikan. Reaksinya seperti apa? Apakah dia akan turun menutup atau justru dia makin kencang? Ya. Nah, saya bisa katakan salah satu hal yang paling mudah untuk kalian mengetahui ini akan breakout atau tidak adalah kalian lihat candle hari ini. Oke, kenapa harus candle hari ini? Karena candle inilah yang membuat harganya ini seolah-olah ngebreak sebuah resisten yang cukup penting di sini. Jadi ini warna warna ungu adalah saya tandain sebagai resisten. Nah, candle inilah yang menentukan dia ini breakout atau tidak. Nah, what candle ini misal kata berhasil close-nya itu benar-benar hijau. Hijaunya itu ya bisa kita bilang hijau body seperti ya katakan seperti yang inilah teman-teman ya, katakan seperti yang ini. Lumayan besar ya. Kalaupun tidak besar pun nggak apa-apa, yang penting body dulu. Yang penting body candle. Kalau memang dia body candle, maka nanti yang akan terjadi pada BTC CMA gap, yang terjadi pada BTC CMA gap di sini akan meninggalkan suatu gap yang namanya disebut sebagai breakaway gap. Nah, breakaway gap itu cenderung tidak ditutup. Cenderung tidak ditutup. Ya, jadi kalau misalnya terjadi gap pada hari Senin, ya, itu artinya akan bagus di mana market atau Bitcoin bisa breakout. Kalau misalnya breakout, kemanakah harga si Bitcoin akan berlabuh? Nah, kemungkinan adalah area-area liquidity selanjutnya yang mana area liquidity tersebut berada di angka sekitar 95K plus. Oke, ataupun kita ngomong ini sebagai area resisten. Nah, banyak juga yang menggambarkan bahwa Bitcoin bisa jadi akan nge-retesting sekitar 100K. Oke, ini adalah resisten-resisten yang selanjutnya. Tapi tetap kuncinya yang teman-teman harus tahu adalah hari ini apakah closing-nya benar-benar bagus secara daily. Kalau misalnya closing-nya tidak bagus secara daily, maka kita ekspektasinya kemana kok? Nah, ini yang cukup banyak pertanyaan orang-orang ya. Maka kita ekspektasinya kemana? Nah, kita terlepas dari harga itu mau ke sini ataupun naik ke 100.000, nah, kemanakah dia akan berlabuh? Nah, kalian perhatikan ya, kalian perhatikan di sini. Ini adalah candle hari Jumat. Candle hari Jumat atau penutupan harga Bitcoin di hari Jumat itu adalah di sekitar 89.995. Ya. Nah, kita tandain di sana. Nah, ekspektasinya bahwa kalau dia tidak membentuk gap yang bagus ataupun dia terjadi rejection, maka at least kita akan meretest sampai ke bawah sini. Oke. Nah, baru kita kecilkan time frame kita. Oke, nah ini adalah time frame kecil kita ya. Di time frame kecil kita seperti yang tadi teman-teman bisa lihat bahwa ini merupakan area resisten yang saat ini lagi berusaha di break sama market. Nah, untuk kita mengetahui dia bisa terbang atau tidak adalah tergantung closing yang ada di sini. Menurut saya pribadi, probabilitas untuk dia bisa breakout kencang itu kecil. Ya, probabilitasnya kecil. Probabilitas untuk breakout. Ya, kenapa bisa kecil gitu ya? Terlepas dari projection-nya gitu kan. Ini kan projection-nya belum kebentuk nih. Apakah benar-benar breakout atau tidak ya? Terlepas dari projection-nya, jawaban saya adalah Bitcoin dominance.
Di Bitcoin dominance di sini, apa yang bisa kita lihat adalah Bitcoin dominance mengalami penurunan dari supply zone. Oke, jadi ini Bitcoin dominance ini sudah dalam posisinya tuh udah mulai downtrend, dia retrace pelan-pelan. Nah, saat ini dia mulai turun. Nah, yang mana kalau kalian nanti cek secara trendline atau daily trendline, kalian bisa lihat bahwa di sini Bitcoin dominance ini mengalami sebuah chart pattern yang namanya adalah ya, yang namanya adalah bearish flag, teman-teman, ya, bearish flag. Jadi dia sudah ngebreak trendline 2 biji. Nah, Bitcoin quote unquote kalau kita lihat berdasarkan Bitcoin dominance-nya, artinya BTC USDT-nya itu sendiri ini saat ini dalam posisi yang cukup lemah. Ya, cukup lemah. Nah, makanya kenapa kita bisa melihat meme season kelihatannya lumayan bagus untuk terjadi atau timingnya lumayan pas untuk terjadi. Kenapa seperti itu? Kita bisa lihatlah Bitcoin-nya lemas gitu ya, Bitcoin-nya lemas. Nah, yang kedua, yang teman-teman tidak tahu bahwa adalah kemarin atau gold, beberapa hari yang lalu, gold yaitu adalah XAUUSD itu mengalami penurunan 5% dari titik tertingginya. Yang kedua adalah silver yang juga sempat rame itu juga mengalami penurunan hampir 12% dari titik tertingginya. Nah, dari dua komoditas ini kan adalah komoditas yang kita sebut sebagai safe haven, ya kan? Komoditas safe haven. Maka kalau misalnya mereka koreksi, semisalnya mereka koreksi, maka money flow-nya pertanyaannya akan kemana? Akan kemana? Nah, apakah money flow-nya akan ke saham US? Kelihatannya tidak, karena saham US untuk Nasdaq sendiri posisinya lagi mahal. Ya, posisinya masih mahal. Namun kalau kita pindah ke Bitcoin, nah Bitcoin ini sudah rendah sekali. Atau kita ngomong kalau Bitcoin berarti kita lagi mewakili market kripto. Maka kenapa saya ekspektasi saya ini sebelum rame dibahas orang-orang bahwa adalah money flow dari silver ataupun gold itu saat ini lagi berpindah ke Bitcoin dan juga market kripto. Salah satunya adalah meme coins. Nah, ini sudah ya. Jadi sampai di sini saya anggap untuk si Bitcoin mungkin penjelasan saya sudah cukup bahwa yang perlu kalian perhatikan adalah area ini merupakan area resisten. Kita harus menunggu apakah benar dia harusnya akan retrace lagi turun ke bawah untuk meretest demand-demand terdekatnya. Oke, nah saat ini demand terdekat pada si Bitcoin sendiri itu berada pada area ini ya. Nah, bener lah, sekitar area 90.000 atau 89.800 itu yang sangat-sangat paling dekat ya. Jadi ekspektasi saya kalau misalnya untuk saat ini ya, probabilitasnya kemungkinan besar dia akan retesting 89.000 untuk kita melihat lagi nanti kalau dia berhasil tes di sini, dia melanjutkan ke atas, kalau tidak berhasil tes, dia akan melanjutkan ke bawah. Ya, secara probabilitas kita akan melihat bahwa ini akan mengalami penurunan untuk Bitcoin. Satu, ya, selesai untuk si Bitcoin. Nah, pertanyaannya, apakah benar meme season akan terjadi? Gitu, ya kan? Biasanya indikator meme season itu biasa kita harus lihat yang paling besar meme coinnya. Market cap paling besar untuk saat ini di meme coins tetap masih berada dipegang oleh Doge, ya. Gimana soal Doge gitu? Gimana soal Doge? Nah, saya akan kasih kalian gambaran untuk Doge ini secara high time frame gimana. Nah, ini yang orang-orang kadang tidak perhatikan. Orang-orang kadang tidak perhatikan. Orang lagi FOMO-FOMOnya nih teman-teman. Everywhere. Kalian tulis aja meme season. Kalian tulis di sini meme season. Itu nanti kalian akan menemukan bukan cuma TTB yang bahas gitu. Ya, nah ini ada dari komunitas salah satu komunitas Indonesia ada ngomong meme season gitu kan. Lalu juga kalau nggak salah Rose kemarin juga ada ngomong meme season ya. Dia pakai memes ya. Mungkin mungkin bukan meme ya, tapi memes dia ngomongnya meme season. Adalah dia ada ngomong meme season lagi lah. Banyak nih, dia banyak banget. Nah, PP dia hari ini di Rose ya, ngomongin PP, ngomongin Shiba, ngomongin Doge. Orang lagi ngomongin nih di kripto ini lagi ngomong ATH ATH semua. Ya, semua lagi bangga-bangganya. Nah, tanpa mereka melihat sebenarnya ini kondisi apakah benar-benar nih secara higher time frame apakah benar nih Doge ini bisa naik sini gitu. Nah, kalau saya sih saya jujur agak ragu. Saya jujur agak ragu. Kita kalau ngomong ambil aja kita line chart ya, kita ngomong line chart. Nah, ini sebenarnya Doge nih. Ya, ini sebenarnya Doge, pergerakan Doge ini aslinya begini tren lainnya. Nah, tren lainnya aslinya begini. Nah, artinya, apakah wajar setelah dia penurunan jauh, dia naik? Ya sudah, kalau bagi saya wajar-wajar aja ya. Namanya dia lagi naik,
Ya mungkin dia cuma mau sekedar merites-rites saja. Nah, menurut saya pribadi, teman-teman, menurut saya pribadi, Doge dengan kondisi swing low yang ada di sini, swing low yang ada di sini, menurut saya dia ini tetap kita akan melihat sebagai sesuatu yang bullish. Tapi gue tidak pernah akan ngomong bahwa Doge ini akan all time high ataupun PP akan all time high, Bong, With dan lain sebagainya akan all time high. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Kenapa saya bisa ngomong gitu? Ingat, Bitcoinnya sendiri higher time frame-nya itu masih sangat dalam kondisi quote unquote bear market. Ya, quote unquote bear market. Dan kita ngomong altcoins lain juga sama, ya. Hanya saja kebetulan ada flow yang masuk ke meme, ada orang yang mau mainin meme. Nah, maka kita akan lihat dulu dari Doge. Doge ini kalau dengan kondisi dia baru naik seperti ini atau baru oversold ya, oversold dan juga mengalami swing low, dia ini mau kemana? Menurut saya pribadi, dia akan naik sampai setidaknya ke sekitar 0,165 sampai 0,175. Ya, kenapa gampang sekali saya tariknya seperti itu? Kenapa saya gampang sekali tariknya seperti itu? Nah, jawabannya paling gampang, buka IMA. Dah selesai. Ya, ini kalau kalian buka IMA, kalian akan menemukan nih, ini saya IMA saya adalah 21, 34 dan juga 90. Nah, ini warnanya yang warna merah, biru dan juga warna hijau. Nah, area ini sebelumnya ini kan dia lagi bullish-bullishnya nih gitu kan, sinyal sinyal EMA-nya tuh lagi bullish-bullishnya. Nah, kita bisa lihat nih beberapa waktu sebelumnya sempat terjadi ketika dia udah mulai bearish ya dia tertahan, tertahan lagi, tertahan sampai akhirnya breakout. Nah, maka Doge ini terdekatnya kemungkinan akan dekat retesting sampai EMA yang ada di sini. Yang mana tanpa EMA ini juga saya bisa lihat bahwa oh ini sini ada fair value gap. Nah, ini kadang-kadang orang tidak lihat ini sebagai fair value gap. Nah, ini makanya kenapa ya teman-teman saya undang teman-teman ke Discord gitu ya, ke Discord kita yang ada di TTB internal, di mana saya kasih tahu tuh kenapa ini disebut value gap gitu. Ya, ini ada namanya advance fair value gap. Tidak banyak orang lah yang bisa ngomong tentang hal ini, tapi saya sudah mencoba beberapa kali bahwa fair value gap yang seperti ini itu valid gitu ya. Ini fair value gap yang orang tidak bisa perhatikan gitu ya. Orang tidak bisa menemukannya. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, ini si Doge lebih kurang itu saja yang saya perhatikan ya daripada si Doge, jadi dia masih bisa mengalami kenaikan. Nah, saat ini dia lagi ada di resistan ya. Kalian mungkin tidak perlu FOMO ya, tidak perlu FOMO karena dia lagi di resistan yang lumayan kuat. Ya, mungkin kalau saya perhatikan untuk si Doge ini wah, ini kenaikannya tinggi sekali ya. Biasa kalau cara saya untuk mengetahui dia akan retrace, ya paling dekatnya 0,25 ini ya. Jadi mungkin kalau untuk si Doge ini, dia akan retesting at least ya, at least mungkin sekitaran sini. Ada demand ini. Nah, nanti kita perhatikanlah di demand ini dia seperti apa. Nah, ngomongin soal Doge, itu sudah mewakili sebenarnya untuk kita menjawab meme season atau tidak. Kalau ditanya meme season atau tidak, jawaban saya adalah hanya sementara. Oke, masih bisa kita manfaatkan, teman-teman. Ya, saya tidak bilang bahwa oh ini berarti kalian nggak boleh beli meme. Oh tidak ngomong seperti itu. Silakan gitu ya, silakan kalau teman-teman bisa memilih memes yang bagus gitu ya, yang tentunya nanti saya akan kasih sedikit analisa daripada meme-meme yang lain. Nah, saya akan bilang bahwa salah satunya kalau kita lihat daripada Doge ini mungkin bisa memanfaatkan kenaikan gitu ya, kenaikan at least sampai sekitar 2 digit %. Lumayan lah gitu ya, 2 digit %. Nah, tentunya saya belum tentu benar ya untuk si meme coin ini, jangan lupa karena selalu saya tulis di YouTube saya itu tetap disclaimer on teman-teman ya. Nah, ini daripada si Doge. Nah, mewakili kita ngomongin Doge, baru kita akan turun ke yang rame dibahas orang-orang. Tadi banyak ya teman-teman kita yang lagi di Telegram itu pada request ya, ada teman-teman pada request di mana tadi teman-teman pada request ada yang ngomong PP sama Bong ya, dan ngomong Bong sama PP. Nah, bolehlah kita sama satu lagi ada Pipin gitu ya. Nah, ini salah satu yang agak beda sedikit dari Murasaki Soranisa, ini dari Drew Bong PP, Julius Bong PP. Dari Jenitra juga PP. Nah, banyak orang lagi liatin PP ya, lagi rame-ramenya ya. Nah, ini lagi naik PP ya, lagi naik sekali. Nah, sebetulnya memang ya bisa saya bilang yang paling menarik itu saat ini adalah si PP karena kenaikannya ya tentu dia kenaikan paling tinggi dengan market cap yang paling tinggi pula. Ya. Nah, untuk si PP ini sebetulnya saya pernah kasih kalian satu kok gambaran. Ya, saya pernah kasih kalian satu gambaran tentang PP ya. Di mana ya? Nah, ini ya. Nah, ini.
Ya sebenarnya saya ada ngomong nih, ini by longer time frame ya, time frame yang lebih panjang. Sebenarnya PP ini saat ini tuh lagi bergerak bearish. Hanya saja dia udah turun, ya dia naik gitu loh. Dia naik set gitu kan. Nah, kenaikan ini sebenarnya bagus teman-teman. Kenaikan ini sebenarnya bagus. Kalau kita zoom in ke sini, ini kita ngomongin orang-orang yang ngerti smart money concept atau ICT concept. Ini kita bisa lihat di sini ada liquidity swap, lalu di sini mengalami change of character. Nah, sebetulnya ini bagus sekali gitu loh. Bagus sekali. Nah, untuk kita mengetahui ini bisa naik atau tidak ya, pastinya menurut saya bisa naik gitu ya. Padahal menurut saya bisa naik, tapi hati-hati gitu. Kita harus tahu di manakah dia punya resisten. Nah, menurut saya pribadi, kalau kita misalnya turun satu time frame lagi, nah di monthly, nah mungkin ya, mungkin banget saat ini tuh dia sebenarnya sudah ada resisten. Ya, sebenarnya ini udah ada resisten nih. Dia tuh kemarin sebelumnya di sini ada demand, sempat terjebol gitu ya. Ataupun ya demand-nya kalian mau tarik dari sini pun juga boleh gitu ya. Sama saja, kurang lebih seperti ini. Ini demand daripada weak candle. Nah, ini nih yang sebenarnya jadi was-was untuk kita. Bagi saya pribadi, ini adalah hanya merupakan retesting atas head and shoulder. Ya, ini ada, sorry. Ini kita ngomongin higher time frame-nya. Orang-orang kan kadang ngomongnya ATH, ATH, ATH mulu gitu kan. Tapi dia tidak mau melihat TA yang sebenarnya saat ini sedang terjadi. Ya, yang terjadi itu sebenarnya adalah ini penurunan, ini kenaikan, ini penurunan. Ya udah ini naik gitu loh. Untuk mengalami penurunan gitu. Sebenarnya skala secara gampang kan kita bisa ngomong seperti itu, ya. Nah, tapi tetap kalian bisa lihat bahwa ini momentumnya kuat sekali. Ya, dengan satu momentum yang kuat seperti ini, nah nanti PP ini secara weekly candle, kita sebenarnya bisa tarik Fibonacci seperti ini. Nah, di mana ini akan menjadi area-area penting, di mana dia bisa retest ke sini untuk naik dikit, dia bisa juga retest ke sini untuk naik dikit. Nah, bagi saya untuk si PP ini, ya, untuk si PP ini, dia akan naik, tapi kenaikannya sudah mulai cukup terbatas, ya. Nah, bagi saya sendiri untuk si PP ini ada satu inducement yang harusnya akan tercapai oleh dia, yaitu adalah 0,067. Tahun ini liquidity yang sangat penting, karena di atas liquidity tersebut itu masih ada satu area yang sangat kuat, yaitu adalah area bisa kita katakan sebagai order block, ya. Kita katakan ini sebagai order block. So, in my point of view untuk si PP itu gambarnya seperti ini, ya. Nah, kalau kita ngomongin bong seperti apa? Kita ngomongin bong seperti apa? Ya, nah kalau bong banyak sekali gambar saya ya. Sudahlah saya hapus saja ya. Bongnya udah kebanyakan gambarnya udah pusing. Nah, ini bong juga udah jelas ya. Sama, semuanya itu sama. Posisinya tek 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 turun. Ya kan? Tek 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 turun. Ya udah, ketika dia naik ya kita tinggal was-was di mana resisten selanjutnya. Ya. Nah, bagi saya tuh sebenarnya kalau kita ngomong seperti ini bisa kita bilang memes ini telat gitu loh. Kita tuh masuknya telat. Kita nggak sadar nih, kita nggak sempat sadar bahwa sejak dari tanggal 2 Januari ternyata ini memang bisa naik gitu loh. Kita tuh telat gitu ya. Ibarat kata kita agak telat untuk membahas hal ini, tapi tetap ya kita melihat bahwa volumenya tinggi ya, volumenya tinggi, maka untuk si Bong mungkin pantauan saya tetap ya di sini pun sudah masuk supply juga ya. Bahkan kalau kalian lihat daily pun nah, di sini ada IMA 90. Jadi kenaikannya sudah mulai terbatas sebenarnya, teman-teman sangat-sangat terbatas. Nah, tapi teman-teman, ya, jangan lupa, tentu yang namanya meme coin itu kan bukan cuma satu. Bukan cuma yang paling gede-gede ini, Doge lah, Bong lah, Wave lah, PP lah, dan sebagainya. Nah, biasanya di kripto itu paling lucunya adalah, teman-teman, paling lucunya adalah ketika kita salah masuk nih, gitu kan. Kita katakan, kayak kemarin tuh Pipin pertama kali paling naik ya. Jadi ini ada juga yang request Pipin kan. Ini yang pertama kali paling naik. Nah, ketika kita salah masuk, teman-teman ya, masa katakan ini lagi meme season gitu kan, lagi meme season. Orang-orang masuk Pipin, set gitu. Padahal Pipin ini lagi tinggi-tingginya nih. Ini lagi tinggi-tingginya. Ya kan, sudah tinggi-tingginya dia udah naik duluan, baru sekarang diikuti meme yang lain. Nah, ketika kita salah masuk, biasanya nanti kita tuh dipaksa, orang-orang dipaksa untuk beli di sini supaya dia menyangkut selamanya. Ya, supaya dia nyangkut selamanya. Saya tidak ngomong bahwa Pipin ini tidak bisa naik lagi ya. Saya tidak ngomong seperti itu. Tapi resikonya ini sangat besar ya. Resikonya sangat besar ya. Kita tahu ya, teman-teman ya, market kripto ya. Ini namanya adalah market kripto. Market yang paling kejam bisa kita bilang di seluruh dunia. Saham Indo kalah, saham US kalah, ya kan? Nah, kripto inilah tempat paling orang kalau sedikit FOMO saja, kalau teman-teman FOMO ya, kalian akan nyangkut selamanya. Itu sama lah seperti dulu-dulu kan kalau saya pernah ngingetin kalian selalu. Kayak kita beli OM gitu kan. Dulu dianggap ini adalah koin yang paling naik.
Ini dianggap koin yang paling naik di saat kala bear market lain sebagainya. Begitu mereka beli, ya udah jebol. Ya. Banyak lagi apa ya? Layer USDT juga sama. Dulu dulu aku paling ingat sih dua ini ya, paling parah. Dua ini paling parah. Lalu juga jangan lupa teman-teman, ada nggak yang kalian masih ingat ya harusnya ya, yang terakhir banget gitu kan? Yang terakhir banget yang lagi dibahas orang apa? Ayo coba teman-teman bantu saya remind, teman-teman Telegram. Satu sektor yang dibahas oleh orang banyak. Coba teman-teman kasih tahu saya. Ada nggak satu sektor yang dibahas orang banyak? Berhubungan dengan hyperliquid. Berhubungan dengan hyperliquid. Ada yang bisa kasih komen? Hyperliquid itu masuknya ke dalam sektor apa? Ingat nggak? Nah, ya, teman-teman yang lain ya, nggak pada gak ingat nih. Bukan, ya lead itu maksudnya salah satu kawannya. Mana ada hyperliquid AI? Sejak kapan hyperliquid itu AI? Bukan Aster, itu koin-koin kawannya. Nah, jadi jawabannya adalah perpetual DEX. Ini kan yang kemarin ini sebelum meme ini rame, orang-orang tuh ngomong perpetual DEX, perpetual DEX, perpetual DEX. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalian bisa lihat ya sejak terakhir Aster masuk, ya Aster masuk jebol. Oke, termasuk jebol. Lighter juga sempat rame. Lighter juga sempat rame. Oh, ini lighter yang di sini ya. Kalau lighter yang di aslinya ini harusnya turun dia. Lighter di asli. Sempat rame, jebol. Ya, Hyperliquid yang juga ngomongin banyak orang harusnya akan menjadi yang paling kuat di saat Bitcoin lagi naik. Tidak, Hyperliquid justru turun. Ya, Hyperliquid justru turun. Oke, jadi kita bisa ngomong ya, kita bisa bilang ini itu adalah waktunya lagi menurut saya ini adalah another sektor di mana sorry saya kebuka lagi ini adalah another sektor yang mana teman-teman eh, bisa dalam quote unquote menurut saya itu bisa kena nyangkutnya gitu ya, kena nyangkutnya ini pancingan lah bagi saya pribadi ya. Tapi teman-teman, kenaikan daripada meme coins ini menunjukkan bahwa mungkin bagi saya akan ada satu dua ataupun tiga meme coins yang akan keluar sebagai pemenangnya. Itulah yang harus kalian cari justru. Ya, nah untuk kalian bisa mengetahui pemenangnya itu seperti apa. Nah, jujur saya tidak mau share di sini. Ya, jujur saya tidak mau share di sini. Tapi kalau untuk sedikit saja tipsnya, tips and triknya, kalian cari, ya kalian silakan cari di meme coin di sini. Market cap-nya itu kecil. Market cap-nya itu lumayan kecil. Tapi dia memiliki volume yang paling besar. Jadi semakin kecil market cap-nya, tapi volumenya makin besar, itu artinya ada kepentingan di situ. Ya, akan lebih bagus lagi kalau dia punya suatu narasi yang mirip-mirip seperti Pengu. Mirip-mirip seperti Pengu. Nah, di mana kalian tahu ya, Pengu ini adalah salah satu meme coins dengan NFT. Ya, ini adalah meme coins dengan NFT. Oke, nah kalian harus bisa mencari meme coin seperti itu. Nah itulah tugas kita nantinya di TTB internal ya. Jujur dulu nanti di TTB internal itu yang saya akan cari tips and triknya. Salah satunya nanti kita akan share itu di bagian weekly modul, di mana kita akan bedah satu aset untuk mencari posisi swing. Nah ini jadwal mungkin nanti entah kayaknya besok ya, kemungkinan akan di hari Senin ataupun di hari Selasa. Ya, nanti saya akan cari waktu yang lebih tepat lagi karena nanti kita akan bertemu di sini, kita akan share di bagian weekly modul untuk meme coins yang cukup menarik ya. Nah, mungkin cukup ya sampai di sini untuk gambaran saya untuk mengenai meme season untuk market update crypto tadi sudah saya sampaikan ya tentang kenapa Bitcoin bisa naik ya. Tentang gold gitu ya. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang kelewat ya buat teman-teman dari Telegram yang mungkin kelewat atau terlalu cepat pembahasannya, silakan teman-teman nanti akses recordingnya lewat YouTube kita ya, YouTube kita di Vincent Chandra atau @trading tanpa baper. Dan buat teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube, jangan lupa di subscribe juga ya, subscribe YouTube kita ini, YouTube Vincent Chandra supaya nanti ke depannya kalau ada live-live seperti ini kalian bisa mendapatkan notifikasi ya dan juga teman-teman boleh langsung join Telegram kita lewat link yang ada di deskripsi. Semoga cukup bermanfaat untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa saya undang teman-teman juga ke Discord TTB internal ya. Semoga kita semua bisa cuan ke depannya ya. Terima kasih, disclaimer on dan sampai jumpa di live yang selanjutnya. Bye bye teman-teman. Thank you.